Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Boleh. Oke, saya bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, Mas. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Wah, apa sih? Wah, aku TikTok tadi kayak Jasa baca Alkitab keliling, Kak. aku sudah tadi nih, sedang bang. Saya bacakan ya, Kak ya. Iya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Ada amin Mas nih? Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak. Ya. Jasa baca Alkitab keliling. Ah ya ini masnya jasa baca Alkitab keliling tuh ya? Iya. Ini mas, duduk mas. Maaf ya. Permisi ya, Kak ya. Tapi aku lagi baca Alkitab juga. Oh. Nah mas ini mau baca bareng? Boleh, boleh. Ya coba buka di Yohanes 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Nah ya kita baca-baca ya mas ya. Masnya 7 aku ayat 8 ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah ini mas, keren kan ini ayatnya? Keren ayatnya. Oke, Kak, terima kasih ya, Kak ya. Kalau gitu saya lanjut keliling dulu. Oh ya, boleh mas. Tuhan Yesus memberkati ya mas ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Jasa baca Alkitab keliling. Shalom teman-teman. Ayo, di sini siapa yang belum pakai jasa kelilingku? Nah, sebelum kalian pakai jasa kelilingku, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah komsel pada hari Jumat jam 7 malam di gereja dan ibadah youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau gitu, aku lanjut keliling dulu ya. Ini kerjaan ini. Oh iya. Nah, ini kerjaan baru aku. Kalau gitu, aku lanjut dulu ya. See you and God bless you. Jangan antar jemput keliling. Selalu ku coba tuh melindungimu.
sekali, oke? Gak boleh lemes. 1, 2, 3, merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka. Siapa dari kita yang bangga bahwa kita adalah Indonesia? Amin. Angkat tanganmu. Siapa yang bangga? Haleluya. Yuk kita mau bersyukur ya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang kita sudah ditempatin di Indonesia ini. Amin. Let's go. Tepuk tangan dong. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih
mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa ketika kita berharap sama Tuhan, itu bukanlah suatu hal yang gagal, tapi kita tepat berharap sama Tuhan. Aku undang teman-teman, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan namanya, meninggikan namanya, dan terus berharap di hadapannya. Jadi siap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan,
Tuhan, kami percaya Tuhan. Katakan harapan kami Tuhan hanya padamu Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memujimu. Ya Yesus, kami tahu Tuhan, hanya Engkau harapan setiap kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang bisa mengerti setiap hati kami. Thank you Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan. Saya undang teman-teman bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari teman-teman angkat tanganmu. Angkat tanganmu berserah sama Tuhan. Nyatakan sama-sama. Harapanku di dalam-Mu ya Yesus. Hanya Kau Yesus kuatku. Kau satu-satunya Tuhan. Percaya. Yes. Ku aman dalam-Mu. Katakan harapan kami Tuhan. Harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Dalam-Mu harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Hanya Kau Tuhan. Kami percaya kami aman hanya bersama Engkau Yesus. Kami serahkan Tuhan masa depan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan ketakutan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Ini setiap pergumulan kami Tuhan. Ini setiap kerinduan kami Yesus. Kami berharap Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
percaya Tuhan, ku syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak pada sore hari ini kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih setia-Mu, atas segala anugerah-Mu yang Kau sudah limpahkan sangat-sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami mau menyadari hal itu, bahwa itulah Engkau, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang tidak akan pernah menelantarkan kami. Seorang Bapa yang sangat bertanggung jawab atas anak-anaknya. Terima kasih, kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, membimbing kami, menopang kami, mengarahkan kami, mengajar kami. Terima kasih untuk Yesus yang sudah mati di kayu salib, melayakkan kami untuk boleh kami berhadapan muka dengan muka kepadamu Bapa. Terima kasih untuk segala hal yang terbaik yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba di bawah salib-Mu Tuhan, karena hamba sesungguhnya tidak ada apa-apa. Tapi kami percaya Roh Kudus yang sudah Kau tempatkan, itu yang akan berbicara, yang menguatkan, yang membuat firman-Mu menjadi hidup, menjadi rema, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Untuk kemuliaan dan kepujian hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Thank you PAW, Deborah, dan tim. Suatu pergumulan tersendiri buat saya kalau saya disuruh khotbah di youth. Saya tadi ngomong sama Pastor Anda, Henry. Saya tuh bingung kadang-kadang kalau ngomong di youth ini mau ngomong apa gitu. Ya. Tapi puji Tuhan, lagu-lagu ini menguatkan saya untuk, tadi kan saya cuma ngomong apa ya Hen yang bisa klop. Ya udah nanti doa aja Pak, nanti klop sendiri. Ternyata memang mudah-mudahan ini klop, bukan diklop-klopkan, bukan digaduk-gaduk gitu. Lagu terakhir mengatakan, harapanku, bisa si airnya ditunjukin sedikit enggak? Saya lupa nih kayak lagu-lagu baru-baru gini. Ya kan? Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tadi Deborah kalau tidak salah di dalam doanya salah satunya menyerahkan semuanya hidupnya dalam tangan Tuhan. Segala kekhawatiran, segala apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan setiap kita manusia. Siapa yang tidak punya masalah? Ada yang katakan tidak punya masalah? Yang punya masalah? Ya, semua orang manusia kalau punya masalah itu tandanya hidup, ya kan? Kalau sudah mati nggak punya masalah, ya kan? Jadi berbanggalah dan berbahagialah kalau kita punya masalah. Berarti kita masih hidup, ya kan? Tapi kan orang kalau kita punya masalah kan selalu ngomongin, aduh masalah lagi, aku masalah lagi, ya tuh? Mengeluh, jangan bersuka cita punya masalah. Tandanya kamu hidup, tandanya kamu akan lebih maju. Betul enggak? Kalau kamu tidak punya masalah, mana bisa maju? Betul? Oke, saya kembali. Segala hal yang tadi dinyanyikan, pengharapan kita, kepingin pada Tuhan dan semuanya itu bisa kita dapatkan kok. Mau minta apa? Kedamaian, bisa kita dapatkan. Kekuatan, sudah Tuhan berikan. Ya kan? Tinggal sebetulnya siapa? Mau Tuhan itu, aduh saudara, adik-adik ya,
kalian ini masih sepertiganya usia saya paling ya. Ya toh? Kalian ini. Tapi gini loh ya, saya punya pengalaman luar biasa sama Tuhan. Pastor Anda Pak Henry juga. Ya. Sudahlah, percayalah pada kami. Kami tidak akan pernah menyesatkan, kami tidak akan pernah membuat kalian susah. Tapi kami kepingin melihat masa depan kalian menjadi luar biasa. Amin. Ya. Ada apa-apa konseling lah, cerita-cerita lah sama pastor Anda ini, Henry. Luar biasa beliau. Ya. Jadi gini loh maksud saya. Tuhan itu sudah menggenapi semuanya, memberikan yang terbaik pada kita. Amin enggak? Ada amin enggak? Amin, percaya. Yakin. Benar ya? Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik bagi kita. Percaya enggak? Harus percaya. Jangan, iya tah, buktinya aku gini. Enggak. Yang terbaik semuanya sudah diberikan kepada kita. Bahkan Yesus, putranya yang tunggal mati di kayu salib untuk kita kok. Kurang apa lagi? Masalahnya kita tidak pernah menyadari kebaikan Tuhan itu. Karena tertutup oleh pemikiran kita yang sangat terbatas dan tidak pernah mau mengenal pikiran Tuhan, tidak mau mengerti perasaan Tuhan. Sehingga kita merasa, aduh Tuhan, cek jauh nih Tuhan, aku ngalami gini gitu. Mengeluh lagi. Padahal tadi saya katakan apa? Kalau kita menghadapi percobaan, masalah dalam kehidupan, sesungguhnya itu menunjukkan bahwa kita hidup. Jelas? Saya kembali. Sesungguhnya rencana Allah dalam kehidupan kita setiap manusia sangat luar biasa dan sangat baik dan sudah diberikan. Amin. Masalahnya kita yang sering menjadi penghambat rencana Allah. Diri kita sendiri yang menjadi penggagal rencana Allah. Bukan cuma penghambat, penggagal rencana Allah. Contohnya gimana? Tuhan sudah tahu jelas-jelas Tuhan memberikan kalian pada ada orang tua yang baik, mendidik kalian gini-gini, tapi kalian merasa gini, wong tuaku kok kayak gini ya. Waduh, enakan orang tuanya itu baik bapaknya, coba pindah. Kalian akan menikmati sesuatu yang tidak baik juga di papanya tetangga. Jangan pikir rumput tetangga itu lebih hijau. Paham? Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kita sendiri yang menjadi penggagal, kita menjadi penghambat rencana Allah. Kalian ditempatkan, kita kan tidak bisa milih, betul ya? Kita lahir, di keluarganya jadi anaknya Pak Lukas, nggak bisa milih dah. Jadi anaknya Pak Henry dah, nggak bisa milih ya? Nggak bisa. Jadi anaknya Pak Henry, nggak bisa milih dah. Kepingin jadi papanya Pak WW, nggak bisa dah. Bapaknya Pak WW, bapaknya Juven, ya kan? Pak Widianto, nggak bisa milih. Pak, aku nggak mau punya papa. Ganti ya Pak, ke tetangga ya, apa gitu Juven? Enggak. Papa, Pak Lukasnya, papa ini kurang keren, kerenan om itu, aku tak pindah ya Pak, gitu? Enggak toh, nggak bisa. Tapi kenapa kok hal itu sering terjadi? Saya katakan ini ya, ayo kita kembali tema, saya tadi asal memberikan tema itu back to nature. Kembali ke asal. Maksudnya bagaimana? Kita kembali kepada saya ringkes saja semuanya, tidak usah terlalu banyak buka ayat. Kitab Kejadian. Kitab Kejadian ayat 1, Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Boleh dibuka dah. 26 katakan gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa siapa? Rupa Allah Bapa, rupa Yesus Kristus, dan rupa Roh Kudus. 3 menjadi 1 ini, Elohim. Ya, supaya, nah, lihat nih, luar biasa Tuhan sudah memberikan kepada kita. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang
melata, yang merayap di bumi. Diberi kuasa enggak? Diberi. Ini loh nature-nya kita. Saya dengar gini ini saya sendiri merinding, saudara. Ternyata Allah menciptakan kita dengan kuasa yang sama dengan Dia. Amin enggak? Ayo, amin enggak? Berani ngaminkan enggak? Amin gitu loh. Karena Dia mengatakan kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Berarti kita ini manusia ilahi. Amin. Tapi kenapa kita kok tidak menyadari keilahian Allah yang ada di dalam hidup kita untuk kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga ayat yang kata-kata saja supaya mereka berkuasa. Pak mikir kon berkuasa, kene ndak duwe apa-apa kok. Kembali lagi ke kita. Betul loh? Tidak menyadari bahwa potensi kuasa ilahi yang ada di dalam diri kita sudah diberikan oleh Allah. Itu yang harus kita gali. Jadi kesimpulan sementara apa? Jangan kalian merasa bahwa kalian tidak sebagai orang yang luar biasa dalam hidupmu. Jangan merasa minder. Alah, aku gini Pak. No, kalian diciptakan serupa dengan Allah dan punya kuasa. Kok dodok sing ngamin to iki iki. Banter amin. Lah ngono lho. Alah kok lemes. Meme ngantuk dah. Duduk yang tegak. Biar seger gitu. Enak ngelihatnya dari atas ini, Om. Ya, tak pikir nanti tidur kesirap mari gitu. Ya. Oke. Paham ya? Jadi kalian jangan merasa, wah aku hidup di orang tuaku kayak gini, berarti aku tidak punya masa depan, aku gini-gini. No. Jangan mau ditipu oleh iblis, jangan mau ditipu oleh pandangan mata yang saat ini terjadi. Karena sesungguhnya Allah punya rencana demikian besar. Yeremia 29 ayat 29 12 11 katakan apa? Bahwa rancangan-rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, masa depan penuh dengan kebahagiaan. Itu ada hubungannya. Berarti itu apa? Rancangan besar Allah. Nah, kalau gitu kita harus yang saat ini dalam kondisi di dunia yang penuh dengan godaan yang sudah dikuasai oleh si iblis, si jahat, harus kembali kepada nature-nya. Amin. Kembali kepada asal mula kita. Kita diciptakan seperti ini. Ya apa caranya, Pak? Saya mau tanya deh. Jadi manusia ini dikembalikan kepada habitat asalnya. Ikan hidup di, bisa enggak kalau ikan ditaruh di darat 1 jam hidup di penggorengan, iya ya. Terus tumbuh-tumbuhan selalu di tanah, betul kan? Yang ada istilahnya bertumbuh di atas tanah. Bisa tiba-tiba tumbuh-tumbuhan di awang-awang gini? Nah, bisa. Ya kan? Tanaman gantung, Om, ya tetap kan ada medianya tanah. Sama dengan manusia. Kalau manusia mau kembali seperti ini, menjadi serupa dengan Kristus dan berkuasa atas segala ikan di laut, burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, loh. Kita harus kembali kepada habitat kita sesungguhnya. Apa? Habitat kita ada di dalam hadirat Allah. Amin. Kalau kalian tidak hidup di dalam hadirat Allah, ya itulah pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan yang selalu menipu, yang selalu mengintimidasi kita, yang selalu mengecilkan potensi kalian yang sesungguhnya besar, dikecilkan, dikerdilkan, sehingga kalian merasa, iya pancen aku ngene kok. Ada yang sering gitu? Tidak mengerti bahwa potensi di dalam dirinya sangat luar biasa. Tadi saya katakan ada unsur ilahi dalam hidup kalian dan hidup saya.
Ayo kita kembali kepada hadirat Allah, kembali kepada Taman Eden. Di mana pertama kali saya waktu memikirkan ini ya, Taman Eden itu disediakan oleh Allah untuk siapa? Ko Adam dan Ci Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Di mana Eden itu artinya menyenangkan. Artinya menyenangkan. Di mana selain indah semuanya ada. You know, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada burung. Dan siapa yang ngasih nama? Ko Adam. Oh, iki emprit. Nah, iki kadal. Ini semut. Ini buaya, ini gajah, ini macan, ini ular. Yang ngasih nama siapa? Adam. Kenapa? Karena dia diberi kuasa oleh Tuhan untuk kreatif. Paham? Kalau kita masuk di Taman Eden, kembali ke hadirat Allah, kita akan jadi orang yang kreatif. Ayo anak-anak muda ini kreatif, ojo ngelemprek di rumah ndelok TikTokan tok. Waduh nyenengno yo. Kreatif gitu loh. Kenapa kok kita bisa tahu? Oh, gajah. Lah sekarang kalian kalau badannya besar, ada kupingnya lebar, ada belalainya, binatang apa? Anybody home? Binatang apa? Jerapah. Gajah. Ya udah. Berarti kan sudah tahu toh kalau gajah itu bentuknya kayak gitu loh. Nggak mungkin gajah itu kurus, langsing, gak ono. Ya toh? Paham? Jangan tegang-tegang kok. Ya, makanya aku kan bingung toh. Aku kalau berhadapan dengan Yud itu bingungnya ngene. Iki ngerti apa ndak meneng. Apa urusan itu Tuhan? Karena di Taman Eden itu karena semua ada, dan yang terlebih lagi di Taman Eden waktu Adam dan Hawa itu apa? Punya hubungan yang sangat erat dengan Bapa. Makanya waktu kebiasaan Tuhan di Kejadian 3 ayat 8, Kejadian 3 ayat 8 saya bacakan ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, alay loh, jalan-jalan di taman deloki, oh iki macan garapane Adam, oh iki jenenge semut, oh iki jenenge apalah macam-macam. Ada Allah Bapa di situ. Dalam hadirat Taman Eden ada Allah Bapa di situ. Ada manusia Adam dan Hawa di situ. Menyenangkan enggak ketokane? Menyenangkan loh. Coba kalian aplikasikan dalam hidup kalian. Pada saat kalian hidup di dalam hadirat Tuhan. Bekerja, tetap bekerja kok. Sekolah, sekolah. Adam itu bukan nganggur-ngangguran tidur menunggu hadirat Allah, enggak. Dia tetap bekerja, memberi nama binatang-binatang, dia pohon-pohon ini ditanam sama dia, ditumbuh, disirami, diapakan, dipelihara. Dia mempunyai tugas memelihara semua aset yang Tuhan berikan. Sama enggak dengan kita? Sama enggak dengan kalian sebagai pelajar, sebagai mahasiswa? Kalian diberi aset kepandaian, kalian diberi aset kesempatan untuk bekerja, untuk belajar. Pergunakan itu masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau kalian dalam hadirat Tuhan, menyertakan Tuhan di dalam hidupmu, dalam setiap aspek kehidupanmu, dalam belajar, dalam kuliah, dalam bekerja, maka suasana itu sangat menyenangkan. Amin. Dan Allah ada di situ pasti menolong, membimbing, menopang dan sebagainya. Percaya enggak? Enggak mungkin toh Adam tiba-tiba, iki apa namanya Tuhan ya? Enaknya apa ya? Dikasih nama apa ya? Saya membayangkan gitu. Terus Tuhan ngasih hikmat. Dung. Oh, ini kasih ono nama zebra. Karena putih hitam.
Kalau di jalan namanya zebra cross. Gitu. Oh gitu. Siapa yang ngasih hikmat? Tuhan, Allah. Kalian di dalam sekolah, kuliah, tiba-tiba tidak ngerti apa ini Tuhan ya, maksudnya dosennya, ini maksudnya mata pelajaran, ini apa ya, kok tidak ngerti ya. Karena ada hadirat Allah, karena kalian tinggal dalam hadirat Allah, karena ada Roh Kudus, Dia memberikan hikmat pada kalian, kepandaian, kecerdasan. Amin. Itu loh. Sehingga di Taman Eden itu pada waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, Allah ada di sana berjalan-jalan pada waktu sore, pada waktu hari sejuk, terus kemudian bisa berkomunikasi. Dam, ya apa Dam? Kabarmu saiki Dam? Oh gini Tuhan ini. Wah, ini wah. Ayo wah, kumpul wah, ngomong wah. Ya, saking di Alkitab tidak diomong saudara, tapi saya percaya akan terjadi komunikasi. Karena Allah kita, Allah yang pribadi yang suka berkomunikasi. Makanya sekarang komunikasi nih lewat doa. Jadi kalau kalian tidak pernah doa, berarti tidak pernah komunikasi dengan Tuhan. Jangan kalau tidak pernah komunikasi dengan Tuhan, lah ya apa caranya ngerti? Amin. Sampai terjadi suatu tragedi buah apel. Padahal bukan apel, saking embuh buah apa, embuh kok iso apel ya, dikerokot separuh lagi, jadi sekarang jadi lambangnya komputer, ya kan? Tragedi buah apel sehingga Tuhan mengutuk tanah, mengutuk ular, tapi Dia tidak mengutuk manusia. Hebat ya. Kenapa Dia tidak mengutuk manusia? Karena Dia tidak mungkin mengutuk ciptaan yang serupa dengan Dia. Amin. Dia cuma ngomong, kamu orang laki ya, nanti kamu harus bekerja keras untuk mencukupi kehidupan keluargamu dan dirimu. Yang wanita ya, Hawa, kamu akan kesulitan dalam melahirkan. Dan melahirkan, hahaha, terocot, nah, ada. Lorong, tolong, jerot, nah, gitu. Nggak ada sing brot, nggak ada. Itu sudah takdir. Tetapi, nah, Allah pun waktu itu jatuh dalam dosa, iblis merebut semuanya, menghancurkan hubungan Allah dengan manusia, tetapi plan rencana besar Allah tidak akan pernah gagal. Amin. Dia akan memulihkan, Dia kepingin manusia ini kembali lagi kepada habitatnya yang sesungguhnya. Dia kepingin manusia ini back to nature yang bersama-sama dengan Dia. Makanya plan besarnya Dia mengutus Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Membalikkan hubungan yang sudah terputus itu. Nah sekarang pilihan kalian dan saya, mau ndak kembali ke hadirat Allah? Mau ndak untuk kembali back to nature bersama dengan Allah, hidup bersama dengan Allah? Kalau kita kembali ke Taman Eden, kembali kepada hadirat Allah, taman yang disediakan oleh Allah, yang dibuat oleh Allah sendiri, maka tadi damai sejahtera ku tinggalkan padamu, ku berikan padamu. Tidak ada lagi air mata kesusahan. Aduh Tuhan kok koyong ini, gak ono keluhan. Yang ada cuma sukacita. Jadi hidupmu jadi berkat buat orang lain. Orang bisa melihat ada Yesus hidup di dalam hidupmu karena perbuatanmu, karena sikapmu. Tadi kalau tidak salah ada lagunya ya, yang sebelum ini. Bagaimana orang bisa melihat kamu sebagai anak Tuhan, nek uripmu podo ae mbek sing lainnya. Betul? Di sini yang ranking siapa? Lumayan lah, ranking berapa? 5 besar. Hah? Siapa? Hah?
Enggak, ngapain sombong sama Om kok. Ada yang ranking? 1 sampai 5? Siapa? Saya ranking 1 Om, dari belakang. Mateng kon. Ada? 10 besar. Siapa? Anak Is. Dita, ranking berapa? Hah? Nggak ada ranking. Oh sekarang udah ada rankingan dah. Udah ada. Oh gak, oh jadul berarti ya. Wis ketahuan Umi umur piro ya. Wis gini. Siapa ranking 2? Stefanus. Iya. Stefanus ranking 2. Puji Tuhan. Nah, pada waktu kamu ranking 2, kira-kira yang ranking 10 atau 15, sak kelas orang berapa? 30. Hah? Satu kelas orang 2. Saya ranking 2 Om. Satu kelas berapa? 2. Hah? Satu kelas berapa? 32. Ranking yang 32, kira-kira ngelihat kamu kok bisa ranking 2 itu, kira-kira tanya enggak? Kok iso kon pinter kayak gini? Mangan apa kon? Enggak, dia kan tahu kenapa kok dia bisa ranking. Mungkin lihat, oh Stefanus duduknya di depan mungkin. Depan apa belakang? Tengah, ya lumayan. Gitu? Tengah aja ranking 2. Coba ke depan, ranking 1 kamu. Karena apa? Orang yang duduk di depan itu pasti konsentrasinya lebih banyak. Ya kan? Oh ternyata caranya Vanus ini supaya jadi ranking 2, nyatetnya bagus, rajin mendengar, menyimak guru, membuat PR gini-gini. Kan kelihatan apa yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang baik. Sama dengan kita. Kalau misalnya terus kita, oh orang ini kok baik ya, kok ramah, kok suka menolong, sopan, attitude-nya baik. Orang akan tanya, siapa kamu? Ya kan? Dia kan enggak tanya, kon Kristen yo? Enggak kira. Enggak mungkin. Dia akan lihat dari perbuatanmu, kemudian dia akan lihat siapa kamu sebenarnya dan siapa yang ada di belakangmu. Nah, akhirnya mereka akan tahu, oh ini anaknya Tuhan, bukan anaknya hantu. Tuhan be hantuan tipis, Betty ya. Oke? Yang saat ini sedang melenceng, menjauhi Tuhan. Ayo bertobat, kembali pergi habitatmu. Tadi saya katakan ikan hidupnya di air, kalau ditaruh darat mati. Ya kan? Burung di udara, ditaruh di dalam air, kira-kira mati kelepekan, gitu. Dari sambaan. Manusia harusnya hidup dalam hadirat Tuhan. Keluarlah dari hadirat Allah. Akhirnya mati bisa. Makanya kembalilah kepada hadirat Allah. Amin. Back to nature. Karena di dalam hadirat Allah, ya seperti tadi, di dalam hidup bersama dengan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, apa yang kita itu akan kita alami kok. Dan kesusahan-kesusahan yang kita jalani saat ini, menurut kita susah, itu bukan kesusahan. Itu adalah melatih kita untuk semakin percaya sama Tuhan, melatih kita untuk semakin bergantung sama Tuhan, dan melatih karakter kita untuk tetap teguh berdiri dalam iman dengan Tuhan. Amin. Ayo musik, Deborah. Saya enggak panjang-panjang wis. Lagu sebelum yang tadi terakhir apa ya? Presta. Oh, yang tadi terakhir aja. Kalian kalau memang mau menjadi orang yang hebat, dan saya percaya kita semua jadi orang-orang yang hebat.
Hersha jadi orang hebat ya. Deborah. Siapa yuk? Seru, nek aku lari. Ayi, saya taunya Ayi, iya. Iya. Ayo siapa yuk? Kalau kalian semua mau jadi orang hebat dalam pekerjaan kamu, mau bekerja, kamu kerja toh? Steve, habis ini mau di Steven toh? Lah ya, bentar Steve kan, betul kan? Bentar lagi orang di Malang mau jadi orang hebat, masuk dalam hadirat Tuhan. Bener, masuk dalam hadirat Tuhan. Saya sendiri akan mempraktekkan, karena Tuhan sudah ngomong apa? Kamu akan berkuasa. Berkuasa bukan terus untuk jadi pamer, itu loh aku berkuasa. Berkuasa menyatakan bahwa itulah kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Dan orang akan melihat, oh ternyata ini loh pengikut Kristus, mencerminkan Allah itu sendiri. Bukankah kita diciptakan tadi serupa dan segambar dengan Dia? Lewat perbuatan kita, lewat hasil karya kita, mereka akan memuliakan Tuhan dan kita akan memuji besarkan nama Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, Ya, hanya Kau, hanya Yesus kekuatan kita. Dia yang memampukan kita. Kita tidak bisa apa-apa sebenarnya. Tapi Roh Kudus, Dia memberi kekuatan. Mau aman, percaya masuk dalam hadirat Tuhan. Mau damai, masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dan laku, hanya Kau harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami bersyukur Bapak, sore hari ini Kau sudah menyampaikan apa yang menjadi isi pesan-Mu Tuhan. Buat kami sebagai anak-anak muda, kami yang hidup di akhir zaman, biarlah kami boleh mengerti bahwa Tuhan Kau Allah yang sudah menciptakan kami dengan sempurna Tuhan. Kau menciptakan kami serupa dengan gambar dan rupa Engkau. Kau sudah memberikan kami kuasa untuk kami boleh menaklukkan semua yang ada di muka bumi ini. Dan kami akan berjalan bersama dengan Kau.
Walaupun hari-hari ini kami harus melewati begitu banyak pergumulan, permasalahan dalam kehidupan kami tidak perlu takut Tuhan. Sebab Tuhan Engkau Allah ada bersama dengan kami. Dan Engkau sudah memberikan kemenangan, Engkau sudah memberikan kuasa, Engkau sudah memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu. Untuk Bapak Yusak, memberkati dalam seluruh kehidupannya, pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh beliau, bahkan setiap proyek-proyek yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati kembali. Bersama Ibu Ineke dan juga keluarga besar, semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Berkati kembali, isi kembali hidupnya, bejananya dengan kuasa firman-Mu. Sehingga dimanapun Tuhan Kau utus hamba-Mu pergi melayani, boleh menjadi berkat. Dan tiba saatnya kami yang mengikuti ibadah Youth sore hari ini, kami rindu Tuhan. Kami boleh meninggalkan tempat ini dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini. Dan tiba saatnya kami yang rindu Tuhan, sore hari ini menerima berkat-Mu. Kami angkat kedua tangan kami dan kami menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, kita akan memberikan